Bicara mengenai pendidikan, mungkin yang terlintas adalah anak-anak yang berseragam putih merah, putih biru, atau mungkin putih abu-abu. Mereka menganggap jika yang tua tak lagi harus berpendidikan, anak jalanan tak harus berpendidikan, dan orang miskin dilarang berpendidikan. Padahal pada dasarnya, pendidikan bukan hanya sebatas warna pakaian atau jenjang tingkatannya, tetapi tentang di mana kamu bisa mendapatkannya dan siapa yang memberinya. Tak harus di gedung mewah dan mahal, atau dari mereka yang bergelar dan berjasa. Pendidikan tak pernah mengatakan jika dia berkasta. Pendidikan tak pernah mengatakan jika dia mahal. Pendidikan tak pernah mengatakan jika dia memandang umur. Dan pendidikan tak pernah mengatakan jika dia memandang latar belakang. Akan tetapi, pendidikan, kata yang didengungkan oleh banyak kalangan, dan katanya tak memandang latar belakang. Namun, apalah daya, itu nyatanya hanya slogan, entah zaman yang telah berevolusi atau sedari dulu tetap begini. Pendidikan adalah hak setiap warga. Namun, mana buktinya? Pantas jika negara ini tak mencapai kejayaan. Kelakuan orang-orang yang berpendidikan tak lagi bisa diharapkan. Pendidikan investasi masa depan. Namun, bukan berarti pendidikan sebagai alasan untuk meraup keuntungan besar-besaran. Bukan pula sebagai alasan untuk meletakkan kaki di atas hidung anak jalanan. Tapi semua itu tidak akan berarti bagi orang yang berpendidikan dan bermoral. Masih banyak sekolah, desa, dan tempat lainnya yang terus mengajarkan pendidikan diiringi dengan pengajaran moral dan akhlak. Saat masa pandemi dan anak-anak tak dapat lagi bersekolah seperti biasanya, masih banyak orang tua yang tetap memberikan les privat pada anaknya. Bukan karena alasan mereka tak sempat atau mereka tak mau, tapi sulit bagi mereka untuk menjadi ibu sekaligus guru bagai di sekolah. Banyak hal yang mereka tak mengerti dan harus mencari orang untuk mengambil peran. Inilah saatnya anak milenial maju ke depan. Dan saat siang hari berakhir, para anak-anak akan beramai-ramai berjalan menuju surau, musola, masjid, atau balai pengajian. Nah, di tempat ini mereka mendapatkan tambahan pendidikan dunia dan juga akhirat. Di sini mereka diajarkan bagaimana cara bermoral dan berakhlak, diajarkan mengaji, berceramah, dan lain sebagainya. Tidak hanya anak-anak, setiap hari Jumat, para ibu-ibu yang biasanya mengurus rumah tangga pun diajak untuk tetap menuntut ilmu dengan ikut pengajian, yang biasanya akan didatangkan seorang ustadz maupun ustazah untuk memberikan mereka ilmu-ilmu baru yang sebelumnya mereka tak tahu. Dan hal itu sangat membahagiakan, terpancar dari raut wajah mereka. Berpendidikanlah, maka hidupmu akan berubah. Berpendidikanlah, maka mata yang mulanya hitam akan terang. Berpendidikanlah, maka resahmu akan menjadi emas.
Banyak orang yang menganggur karena sekolah. Banyak orang yang pontang-panting karena sekolah. Memanglah pendidikan bukan jaminan, tapi hendaknya berusahalah. Untukmu yang mengenyam pendidikan, di saat kamu diberi kesempatan mengejar hal istimewa bernama pendidikan, di saat yang sama kamu malah menyia-nyiakan. Kamu terjebak dalam kenyamanan. Sekelilingmu pun kamu abaikan. Bukankah pendidikan mengajarkan kepedulian? Ataukah kita yang terlalu asyik dengan keegoisan? Mau sampai kapan pendidikan akan terus dilelang hingga rakyat kecil musnah dengan perlahan, atau hingga jas menggilap tak lagi muat dikenakan? Tak hanya mereka yang butuh, tapi kami juga tak meminta, karena ada banyak orang yang tak sanggup jika harus bermain lelang dengan apa yang seharusnya kami dapatkan dan menjadi hak kami.